Laras. Selamat malam. Terima kasih Putra. Ya, ini masyarakat meninggikan memuliakan Tuhan Yesus dengan cara berapologetika. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Shalom. Thank you, Putra. Semua pertanyaan itu indah apabila disertai keputusan untuk mendapatkan jawabannya. Jadi boleh bertanya, boleh. Dengan senang hati. Shalom Sukma, terima kasih sudah hadir. Bagaimana kabar semua saudaraku? Sehat? Kiranya damai sejahtera yang melimpah dari Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Kak bisa nanya nggak? Bisa saudara, silakan ya. Nah, kalau mau nanya izin bus, itu bus yang di layar Android saudara. Shalom anak kampung. Terima kasih teman-teman yang tetap layar. Ya, kalau mau nanya silakan saja ya. Shalom Kak Yuli. Selamat malam. Penima Story. Ya, shalom Kak. Ya, shalom. Apakah saudara bersedia membuka kamera? Di tempat yang gelap ini Kak. Oh, kamu lagi di tempat gelap? Emang nggak ada lampu di sana ya? Iya. Padam. Ya, silakan Abang, pertanyaannya apa? Gini Kak, pertanyaan saya. Itu kan saya belum masuk gereja selama 2 bulan. Apakah itu termasuk dosa apa gimana? Abang Kristen ya? Iya. Apakah Abang percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa kita yang baik? Percaya? Percayalah. Puji Tuhan. Ini kenapa Abang merokok? Jadi udah datang di sini notifikasi dari TikTok. Remove Penikma Story, ya. Penikma Story live contains themes that some may find uncomfortable. If they remain in your life will be unavailable to some audience. I'm sorry Abang, suruh hapus sama TikTok ya. Jadi jangan merokok Abang kalau naik ke sini. Ya kalau Abang nggak ke gereja, apa alasannya? Apakah karena kerja? Kalau Abang nggak ke gereja, berdoalah di rumah ya, ibadah di rumah Bang ya. Di rumah bisa ibadah, dimanapun bisa memuji muliakan. Ini kok gelap ini sini. Halo Abang Iman. Selamat malam. Halo, Abang Kakak. Iman. Ya, selamat malam. Ya. Ini jaringannya kurang bagus Abang Iman, ini apa gimana ya? Apakah Abang bersedia membuka kamera? Aduh, ini gelap. Ya Abang mau nanya apa Bang? Ini jaringannya kayaknya kurang bagus. Kalau buka kamera aja putus dia. Saya Muslim, Kak. Oke. Ini mau nanya, apa benar di Alkitab ada perintah berhijab? Ada Bang. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 16 ya. Ya, terima kasih. Ya, itu ayatnya Bang ya. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 16. Selamat malam Bang Akri. Ya, malam. Apakah Bang Akri bersedia membuka kamera? Di sini gelap kah?
Gelap, nggak ada lampu di sana ya, Bang? Ini di Papua ini, tidak ada penerangan ini. Di Papua belum ada lampu. Ada lampu kalau di kota, ini kan di hutan. Di hutan, kok ada jaringan di situ? Kalau ada jaringan Iya, berarti ada lampu, Bang, ada PLN. ada jaringan, cuma kan jaringan itu WiFi kampung gitu yang di kantor-kantor desa toh. Ya, terus? Yo, pengen bertanya ini Mbak. Ya, mau tanya apa, Bang? Itu kan Yesus kan Tuhan, ya kan? Iya, betul. Ya, terus pernah lihat ayatnya, dengar ayatnya satu kali, terus Yesus berdoa. Masa Tuhan berdoa bersama Tuhan? Bagaimana itu ceritanya itu, Mbak? Iya, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dalam keadaannya sebagai hamba, dia berdoa. Tapi dia berdoa kepada roh keilahian yang ada di sorga. Terima kasih. Itu. Iya, Bang. Selamat Natal juga, Opo, ya. Selamat malam, Daniel Boy. Ya, Apakah saudara bersedia membuka kamera? iya ya. Silakan open kamera, saudaraku. Ya. Ya, halo. Jangan merokok, Bang. Matikan dulu asap rokoknya, Bang. Aduh, di TikTok ini nggak bisa merokok. Matikan dulu, Bang, asapnya. Asap dimatiin rokoknya, Bang. Ya, udah. Ya. Oke, silakan, Abang. Pertanyaannya Ya. apa? Ya. Mau nanya ini. Gimana kalau mistis hukuman Kristus Yesus itu ada? Pertanyaannya maksudnya gimana, Bang? Saya kurang paham. Begini, saya itu adalah Apa? yang korban 5 itu tenggelam, korban di desa Gubarung itu. Oh, Abang pernah tenggelam? Saudara saya itu yang lagi viral di desa Jarin itu. Saya ini mau nanya. Ya, silakan. Mau nanya gimana? Mau nanya. Katanya sumur itu ada mistis. Apa itu? Segala setan lah. Mistis itu masih ada kalau Yesus Kristus itu ada. Oke. Setan jin itu ada apa? Baik, saya sudah paham. Baik. Ya. Oke, saya mute dulu ya, Abang. Mohon maaf ya, saya mute dulu. Jadi karena Abang bertanya tentang hal-hal mistis, apakah di sumur-sumur yang sudah tidak terpakai, rumah-rumah yang gelap, di gua-gua yang gelap, di tempat-tempat tandus itu ada setan atau iblis jin-jin. Oke, saya bacakan sesuai dengan dari dalam Alkitab ya, Bang. Karena Abang bertanya tentang hal-hal mistis. Memang betul, hal-hal mistis itu ada, ya. Itu ada, jin-jin itu ada, setan-setan itu ada, iblis itu ada. Dan mereka itu dulu adalah malaikat. Namun ketika mereka memberontak, melawan kepada Tuhan Yesus, maka mereka diusir dari surga dan disebut iblis. Nah, iblis, jin, satan, itu sama aja semua. Mereka itu adalah roh kegelapan yang melawan, memberontak kepada Tuhan Yesus, pembangkang dan penyesat penipu ya. Nah, di manakah tempat mereka? Alkitab berkata tempat mereka itu, saya bacakan ayatnya dulu ya Bang, 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau
Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi iblis setan-setan itu ada di gua-gua yang gelap, ya. Kemudian juga di tempat-tempat tandus, ya Bang. Tadi saya baca dulu, Bang. Di tempat-tempat tandus, ayatnya pakai datanya murah di aplikasi GoPay, selalu ada harga murah. Download dah. di Yeremia dan kitab Yesaya, nanti boleh dicari teman-teman ya, di Yeremia dan di kitab Yesaya ada itu bahwa jin-jin itu tempatnya di tempat-tempat tandus. Juga orang-orang yang tidak beriman, Bang, bisa dihuni oleh setan. Nih, saya bacakan ayatnya. Di Matius 12 ayat 43 sampai 45. Bukan bingung ya, karena Alkitab itu ayatnya sangat banyak ya. Jadi saya kasih clue-nya aja bahwa di kitab Yeremia, kitab Yesaya ada dituliskan bahwa jin-jin itu ada di tempat-tempat tandus. Begitu pula roh-roh kegelapan atau setan itu bisa juga ada di dalam diri manusia. Nah, ayatnya di Matius 12 ayat 43 sampai 45 ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Nah, di sini juga ada ya tempat tandus, tempat adalah tempat setan juga ya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi memang setan, jin atau iblis itu ada di gua-gua yang gelap, di tubuh orang yang tidak beriman, juga di tempat-tempat tandus, bisa juga di rumah-rumah angker, ya, di rumah-rumah kosong. Nah, kalau di sumur yang sudah tidak terpakai bisa juga. Tapi gini, supaya setannya nggak ada di situ, ya kan, kita harus berdoa. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan Alkitab berkata ya, bahwa ada minyak urapan. Bisa kita taburi minyak urapan yang sudah didoakan. Minyak urapan itu artinya tanda wilayah Tuhan. Jadi iblis nggak bisa mengganggu. Seperti itu, Bang. Silakan, Bang. Apa doa saya untuk ke Yesus? Apa doa saya untuk ke Allah? Apa ini? Karena saya itu orang Islam, gimana itu? Kan gini, Bang, kan Abang bertanya tentang Iya. Alkitab di sini. Jadi saya jawab berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab, Bang. Nah, karena kan Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, yaitu di Markus 16 ya. Di Markus 16 Tuhan Yesus berfirman ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, ya. Jadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu kita dengan mudah itu mengusir setan, ya, karena setan itu takut sama anak-anak Tuhan Yesus. Apalagi mendengar nama Tuhan Yesus itu setan takut, nggak berani mendekat. Jadi cara mengusir setan itu diusir di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang berjanji orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu setan nggak berani mendekat apabila kita selalu beriman, taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti itu, Bang, kata Alkitab, Bang. Udah jelas? Iya. Jadi gimana untuk mengusir setan di dalam sumur itu? Gimana caranya? Iya, berdasarkan apa? Setan di dalam sumur. Iya, berdasarkan ajaran Alkitab, Bang, cara mengusir setan itu, hai roh-roh kegelapan, hai setan-setan, saya usir kamu di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dia itu langsung kabur, Bang.
Cuman ngomong ya, gitu aja, ya, ya. Demi nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang mengganggu tempat ini, yang berdiam di tempat ini, saya usir. Demi nama Tuhan Yesus, itu langsung keluar, Bang. Oh iya, Jadi, makasih kalau gitu saya setan, ngomong. raja setan aja pun takut kepada Tuhan Yesus, ya, rajanya setan, yaitu Lucifer, Hilal bin Sahak. Nah gini, kan ada yang bertanya, dukun juga bisa kok mengusir iblis. Jadi gini saudaraku ya, triknya di dunia kegelapan itu, saya kan sering mendengarkan khotbahnya Pendeta Dautoni. Beliau dulu kan seorang dukun. Ya. Jadi kenapa dukun? Sepertinya kita bisa melihat dia bisa mengusir iblis. Sebenarnya dia nggak mengusir. Jadi gini, iblis itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada rajanya iblis, ya, yaitu Hilal bin Sahak. Dialah malaikat yang indah itu yang dulu, yang paling dekat kepada Tuhan Yesus, tetapi dia memberontak melawan Tuhan Yesus, dan dia mengajak atau menghasut sepertiga malaikat di sorga. Nah, sepertiga malaikat di sorga inilah antek-anteknya Lucifer itu, Hilal bin Sahak, di Yesaya 14 ayat 12 ya. Jadi antek-anteknya itu yang disebut iblis, jin-jin ya. Jadi kalau yang rajanya itu disebut ular naga ya, simbol dari iblis Satan ya, Hilal bin Sahak. Nah, jadi antek-anteknya itu kayak jin-jin ya, hantu roh-roh kegelapan. Nah, itulah antek-anteknya. Nah, jadi kalau dukun ini lebih tinggi ilmunya, dia bisa menundukkan setan iblis yang tidak seberapa kekuatannya. Jadi dia nggak bisa mengusir setan. Itu cuma tipuan aja, trik aja. Jadi ketika kita pergi ke dukun, ada diganggu setan nih. Kalau kamu pergi ke dukun, seakan-akan kan dukun itu bisa mengusir setan yang ada dalam diri kita. Itu nggak ngusir, dia cuma nundukin doang karena kita itu pergi ke dukun mungkin lebih tinggi ilmunya gitu, seperti itu. Tapi setan itu nggak pernah keluar sebenarnya, dia hanya nundukin aja, kamu pergi sana gitu kan, hanya nundukkan saja gitu. Tapi nanti kira-kira ada jangka waktunya, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu nanti setan-setan yang lebih jahat akan datang lagi menyerang dirimu gitu. Tetapi kalau kita mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan manapun nggak akan berani mendekat, karena semua setan-setan iblis-iblis itu hanya takut dalam satu nama, yaitu Yeshua HaMasiah ya. Karena hanya Yeshua HaMasiah yang meremukkan kepala si iblis, rajanya si iblis itu di atas kayu salib. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Makanya hanya iblis-iblis ini yang takut sama yang nama ini, Yeshua HaMasiah ya. Raja iblis itu hanya takut dengan satu nama, Yeshua HaMasiah. Karena Yeshua HaMasiah itu nama di atas segala nama, dialah sang pencipta langit dan bumi, sang juru selamat dunia, ya, yang maha kuasa. Dialah yang dulu yang menciptakan malaikat. Tetapi ada malaikat yang paling indah, yaitu Hilal bin Sahak, itu yang jatuh dalam dosa yang disebut iblis, rajanya iblis itu, Bang. Seperti itu abangku. Oke, terima kasih Bang, sangat jelas ya. Terima kasih Abang. Salam toleransi, salam selalu. Adonai Yeshua HaMasiah, Elohim yang Maha Kuasa memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Bang Daniel Boy yang cakep dan manis. Makanya kalian jangan pergi ke dukun ya teman-teman ya. Itu hanya tipuan aja ya. Nanti kira-kira beberapa waktu seakan-akan kalian sembuh gitu ya. Padahal tidak, nanti beberapa jangka waktu kemudian akan lebih buruk lagi keadaanmu. Terima kasih Kak Dewi, terima kasih. Nah, supaya betul-betul setan itu tidak bisa mendekat kepada dirimu, ataupun dulu orang tua kita atau kita pernah mengikat perjanjian dengan setan, kita harus patahkan, kita harus hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya satu nama ini yang benar-benar tidak berani iblis mendekat dan sangat ditakuti ya. Karena hanya Tuhan Yesus yang meremukkan kepala si iblis di atas kayu salib. Makanya ketika ada uji nyali itu ya, kalian udah tonton itu, si kakak itu yang cantik itu bersama dengan ada yang lain gitu ya, dia nyanyi-nyanyi darah Yesus, yang dia sambil nyanyi kan. Nah, temannya di sebelah itu udah kerasukan. Karena apa? Anak-anak Tuhan Yesus itu nggak bisa setan mendekat, nggak berani, dia takut. Nggak berani saudaraku. Karena ada kuasa Tuhan Yesus yang menyertai kita. Nama Yesus Kristus itu nama di atas segala nama. Berkat Entrasol, berbuka puasa dengan kebaikan, jalani aktivitas dengan kekuatan.
Selamat malam, Mahfudz. Selamat malam. Ya, apakah saudara bersedia membuka kamera? Ya, silakan Abang Mahfudz, pertanyaannya apa? Selamat malam dan selamat berjumpa. Ya, selamat malam Abang, terima kasih. Silakan pertanyaannya apa Abang? Saya mau tanya nggak? Iya. Sesuai dengan judul Yesus Kristus Sang Pencipta. Iya Abang. Ini menurut ilmu Kristen ya? Apa gimana? Iya Abang, betul. Berdasarkan Alkitab. Berarti kalau Sang Pencipta itu yang menciptakan semuanya? Iya betul Abang. Sesuai dengan dalilnya di Kolose 1 ayat 15-17 bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Sang Pencipta semuanya, segala sesuatu Abang. Termasuk surga, neraka? Betul. Saya mau tanya nggak? Iya, kan Abang udah bertanya, udah barusan saya jawab. Ada lagi pertanyaan yang lain? Di dalam Kristen apa yang dinamakan surga dengan neraka? Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, surga dan neraka itu seperti ini. Tuhan Yesus Kristus menciptakan surga, esensinya untuk malaikat-malaikatnya ya dan anak-anaknya yang taat setia kepadanya. Sedangkan neraka itu diciptakan esensinya untuk malaikat yang jatuh, yaitu tadi iblis, jin-jin ya, roh-roh kegelapan dan antek-anteknya. Makanya firman Tuhan tertulis di Wahyu 20 ayat 10 ya. Dan Wahyu 21 ayat 8, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, iblis ini Hilal bin Sahak, dialah yang menyesatkan banyak umat ya, banyak manusia, dan sehingga banyak manusia itu binatang itu simbol. Binatang itu siapa saudaraku? Ini adalah ya dari orang-orang yang menyembah doktrin buatan manusia ya. Dia lebih percaya, dia lebih mengutamakan, dia lebih memprioritaskan doktrin-doktrin buatan manusia dibandingkan dengan ajaran Tuhan Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Sehingga oleh karena kebebalan mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Nah, sedangkan nabi palsu ini nabi mungkin yang sangat berpengaruh ya, karena sampai ditulis nabi palsu. Karena di sini ada 3 golongan ya, iblis dan antek-anteknya, binatang itu tadi ya, yang menyembah-nyembah doktrin buatan manusia, mereka lebih percaya doktrin-doktrin buatan manusia dibandingkan apa kata Tuhan Yesus dalam Alkitab ya. Terus nabi palsu ini pasti sangat berpengaruh, dan antek-anteknya ya, mereka itu akan disiksa siang malam di neraka selama-lamanya ya. Sehingga ya sangat compare juga di Wahyu 21 ayat 8, orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang keji, orang-orang yang pembumbun, orang-orang SUNDAL, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta itu, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Nah, seperti itu Abang. Nah, sedangkan surga esensinya diciptakan untuk anak-anak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berfirman di Wahyu 21 ayat 6-7 ya. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi kita mendapatkan mata air kehidupan, artinya hidup yang kekal itu hanya di surga Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah yang awal dan akhir yang menciptakan surga. Dan dia adalah Allah kita, Elohim kita, Bapa kita, dan kita adalah anak-anaknya. Nah, seperti itu Abang, sudah paham? Boleh dijelaskan satu persatu tentang dalilnya surga gimana dan dalilnya neraka gimana Pak, dalam ilmu Kristen itu? Iya, Dalil, jadi macam di Islam, dalam Islam ahli sunnah itu kan dijelaskan tentang surga dan neraka, lafalnya lah intinya gitu, lafalnya.
Mestinya ada dalam ilmu Kristen gimana penjelasannya gimana? Baik. Surga itu ya, yang pertama sekali Tuhan Yesus menyatakan ketika dia datang ke dunia mengajarkan di Matius 22 ayat 29 sampai 30 bahwa di surga itu nanti di waktu kebangkitan kita masuk surga nggak ada kawin mawin ya, nggak ada disediakan 100 istri seperti Lafalnya tuduhan para langsung ke inti, Pak. polemikus. Langsung ke inti. Maksudnya Lafal. lafalnya macam mana? Ya kayak dalam Ini Islam saya itu. bacakan. Iya, saya bacakan ya. Matius 22 ayat 29 sampai 30. Tuhan Yesus berfirman ya, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun Berarti kuasa Elohim. Karena ber- pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Nah, selama ini kan ada tuduhan para polemikus bahwa di surganya Kristen itu, di surganya Tuhan Yesus itu ada disediakan istri untuk laki-laki ya 100 istri itu bohong, itu hoax ya, itu tidak benar. Karena Tuhan mengajarkan ya, di surga itu tidak ada kawin mawin. Bahkan Tuhan menyatakan kalau kamu masih berpikir di surga ada kawin mawin, kamu sesat. Nah, itu ajaran Tuhan Yesus. Jadi itu dulu yang harus kita pahami, bahwa di surga itu kita kudus seperti malaikat di surga, enggak ada kawin mawin, enggak ada disediakan istri-istri untuk laki-laki ataupun perempuan disediakan pemuda-pemuda, enggak ada ya, karena surga itu kudus, itu suci, mulia, agung, enggak boleh ada dosa di sana. Karena di bumi aja Bang kita enggak boleh ya, terlalu enggak panjang boleh. jawabnya Nggak boleh sembarangan melakukan HB Bang bersama orang banyak, nggak boleh. Kita harus setia kepada pasangan, apalagi di surga. Nah, surga itu kan kudus, suci, mulia, agung. Masa disediakan 100 istri? Ya enggak, itu nggak benar, itu bohong, hoax ya. Bahkan Tuhan mengajarkan kalau di surga, kalau kamu berpikir di surga masih ada kawin mawin, kamu sesat. Itu ajaran Tuhan Yesus, bukan kata saya. Nah, sedangkan neraka Bang, Norok itu Tuhan menyatakan di sanalah terdapat kertak gigi. Itu Iya ini. Kak, itu apa termasuk dalil apa macam baca koran apa macam gimana itu? Iya, dalil Alkitab abangnya firman Tuhan. Tuhan Yesus berfirman di Matius 8 ayat 12 abang. Sedangkan anak-anak yang kegelapan itu ya, di Matius 13:42 ya, semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi ada dapurnya juga, Pak. Bukan berarti ada dapur secara harfiah, maksudnya Bang, bahwa neraka itu di sana itu lautan api dan belerang Bang. Wahyu 21 ayat 8. Ya, lautan api dan belerang. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 ya, bahwa neraka itu Bang bukan dapur, maksudnya secara harfiah bukan dapur kayak di rumah kita Bang ya. Sedangkan dapur di rumah kita aja Bang, kita nyalakan api Bang ya. Coba Bang nyalakan kompor di rumahmu Bang, bentar dulu Bang ya. Kalau coba nyalakan kompor. Ilmu Kristen itu ya. Surga dan neraka. Enggak, dengar dulu Bang. Ada dapurnya juga ya. Tadi kan saya sudah jelasin, bukan secara harfiah ada dapur-dapur gitu kayak dapur di rumah kita, enggak Bang. Maksudnya di sana adalah dapur api, maksudnya tempat api yang menyala-nyala gitu maksudnya Abang. Jadi dan kalau menurut agama Islam itu surga tidak bisa diterangkan dengan secara luas, ada dapur, ada gimana. Pada intinya saja ada dalilnya saja bagaimana gitu, Kak. Iya kan saya kan sudah membaca dalilnya dan di sini kita tidak membahas agama lain Abang ya. Kan Abang bertanya tentang Alkitab, maka saya jelaskan. Dan benar di dalam surga itu di sana hidup kita kudus, suci, mulia, agung. Nah, kenapa saya bisa jelaskan? Karena Tuhan Yesus sudah memberitahu kita di surga itu kudus, suci, mulia, agung, seperti malaikat di surga kita hidup di sana. Nah, kalau di neraka itu terdapat kertakan gigi, Bang, dan lautan api dan belerang. Oleh karena itu Tuhan Yesus itu sangat mengasihi semua bangsa Bang. Sangat mengasihi semua umat manusia. Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya semua umat manusia datang kepadanya Bang. Karena apa? Di Kisah Para Rasul 4:12 tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Abang. Begitu. Begitu ya. Iya. Tapi apalah, menurut saya
dalil kurang-kurang lah. Itu kan penjelasan secara Loh, saya tadi semua berbicara dalil. Yang ini ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Kan Tuhan Yesus tidak menghendaki satu orang pun binasa. Itu benar, silahkan dicek ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena Tuhan Yesus tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat dan datang kepadanya. Karena apa? Kisah para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan di dalam nama siapapun juga selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kunci kerajaan surga itu hanya Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Lengkap semua Bang, saya bicara pakai data dalam Alkitab Abang ya. Karena saya itu kalau menjawab pertanyaan para pemirsa yang terhormat, harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nggak boleh berdasarkan pemikiran saya sendiri Bang. Kalau berdasarkan pemikiran saya sendiri, nanti saya juga akan dituntut Tuhan Yesus Bang ya. kalau dalam ilmu Kristen itu dalilnya bukan tulisan Arab ya, atau gimana? Jadi gini Abang ya, Alkitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ya, dan juga bahasa Aramaik. Nah, kalau dalam tulisan Arab itu udah diterjemahkan Abang. Kalau Alkitab disebarkan ke bahasa Arab, ya ditulis dalam bahasa Arab Abang. Begitu. Oke? Ya, terima kasih Abang. Saya rasa sudah cukup dulu ya. Terima kasih sudah bertanya. Salam sehat selalu. Adonai Yesus Hamasi Elohim yang Maha Kuasa memberkatimu dan mengasihimu Abang. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama.